Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenalkan, kami perkenalkan saya Gani Ismail, kemudian ada rekan saya Bang Nur Alfian Syahri. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah IoT. Di sini saya akan menampilkan IoT yang digunakan pada eh, smart home. Eh, yang pertama di sini kita menggunakan ada lampu, ada 3 buah lampu, kemudian ada garasi, pintu garasi, kemudian ada AC, ada temperatur monitor, kemudian ada termostat, kemudian ada webcam, kipas angin, kemudian ada trip sensor, kemudian ada pintu darurat, ada jendela, kemudian ada motion detector, sirine, dan smoke detector. Nah, di sini saya akan mensimulasikan. Jadi pada bagian yang pertama, pada bagian garasi, itu bisa kita gunakan RFID card untuk membukanya. Nah, kita tempelkan RFID card pada RFID reader, maka pada bagian pintu garasi akan otomatis terbuka dan lampu juga akan menyala. Kemudian kita akan coba pada RFID lainnya. Ketika kita tempelkan, pada bagian pintu utama akan terbuka dan juga lampu akan menyala. Oke, selanjutnya kita akan simulasikan pada bagian smoke detector. Ketika terdeteksi asap, maka sirine akan terbuka, kemudian pintu garasi dan pintu garasi akan terbuka, serta bagian lampu akan menyala, kipas angin akan menyala, dan jendela akan terbuka. Oke, selanjutnya pada bagian kita akan simulasikan pada bagian pemanas juga menggunakan tadi old card. Pemanas ini akan mendeteksi suhu yang dimonitor oleh temperatur monitor. Ketika suhu tercapai dengan sesuai dengan settingnya, maka di sini sirine akan menyala, kemudian kipas angin akan menyala, dan AC akan menyala. Baik, selanjutnya kita akan coba simulasikan trip sensor. Jadi ini trip sensor. Ketika ada yang men-trigger trip sensor ini, maka sirine akan menyala dan webcam kamera juga akan menyala. Ini sebagai sistem security untuk proses pemantauan. Selanjutnya motion detector. Nah, motion detector ini juga berfungsi. Yang pertama, dia akan Izin menambahkan, untuk motion detector ini dia sebagai pemicu untuk menyalakan suhu ruangan. Jadi apabila terdeteksi motion detector, maka kipas ataupun AC nanti akan menyala. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan beberapa networknya. Jadi di sini
uh, IoT ini yang sudah terhubung ke home gateway itu akan terkoneksi ke modem. Nah, dari modem ini kita akan lempar sampai ke penyedia jasa internet dan atau penyedia jasa aplikasi IoT. Di sini ada server DNS di pihak bagian IoT ataupun server IoT-nya sendiri. Jadi IoT ini akan bisa terhubung ke perangkat apapun selama memiliki jaringan internet. Nah, ini kita coba menggunakan smartphone yang berada di luar network yang ada di rumah. Bentar, kita coba lagi. Jadi di sini kita coba menggunakan smartphone, dibuka dari luar network di rumah. Kita buka ke desktopnya, terus ke IoT monitoring. Nah, di sini akan terlihat apa saja yang ada di sensor-sensor yang ada di rumah, yang terhubung di rumah. Jadi kita juga bisa sini kayak untuk menyalakan atau mematikan dari sini. Kita bisa off. Misalkan sini kayak lampu garasi kita off atau kita on. Kita bisa atur dari sini. Terus seperti lampu kamar, lampu ruang keluarga. Misalkan sekarang lagi on, kita bisa off dari sini. Dan kita juga bisa mengatur conditionnya. Maksudnya condition itu di sini adalah mengatur untuk uh, si IoT ini mau bergerak seperti apa. Misalkan kayak di sini kan ada garasi. Misalkan kita buka di sini actionnya, garasi itu lampu garasi hidup, maka dia akan hidup gitu. Atau nanti kita bisa atur juga untuk action-action lainnya. Misalkan bisa ditambahkan di sini apabila garasi on, nanti lampu utama akan on, itu juga bisa. Atau yang lain juga bisa kita tambahkan. Misalkan garasi on, terbuka, kipas menyala. Itu nanti kita juga bisa tinggal kita tambahin aja di sini. Kalau di sini kan kita lihat apabila garasi terbuka, maka lampu garasi akan on. Itu dan itu sudah terbukti tadi pas saat rekan saya Bang Gani mempraktekkan dengan RFID. Jadi apabila di sini kita tempelkan, dia buka, maka lampu garasi akan menyala. Seperti itu. Dan kita bisa atur semua skenario-nya ada di sini, di condition sini. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, semua bisa kita atur melalui condition ini, ataupun nanti kita juga bisa atur melalui si device MCU satu ini. Seperti itu. Jadi, berikut penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.